bersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah guru kita itu sangat senang beruzlah, yakni menjauh daripada banyak bercampur atau bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, diantaranya dengan siaha, pergi ke hutan-hutan, dan ketika siaha itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan, memberi salam dengan menyatakan bahwasanya guru kita adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Dan akan tetapi guru kita tidak memperdulikan akan semua itu karena tidak mau akan berhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Sadaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika guru kita sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepada guru kita seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini. Ini kutub cilik atau kecil, ini kutub cilik, ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan guru kita. Padahal di masa itu adalah guru kita masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing guru kita adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan guru kita ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta baca Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usia beliau 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura. Dan ada guru-guru beliau pada ketika itu, yaitu Guru Abdul Mu'in dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah guru kita ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-guru beliau di masa itu adalah Al-Alim Al-Fadil Guru Sulaiman, Al-Alim Al-Fadil Haji Abdul Hamid Husain, Al-Alim Al-Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alim Al-Fadil Muhammad Zain, Al-Alim Al-Fadil Haji Rafi'i, Al-Alim Al-Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alim Al-Fadil Guru Sahar, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Salman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Salman Mulia, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula guru pembimbing beliau yang bernama yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali Junaidi bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Jamal Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Asyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan, yang membimbing beliau untuk berguru kepada Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Gadong bin Alim Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Alim Al-Allamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Asyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan untuk mempelajari hal ehwal tentang ilmu Nur Muhammad. Dan adalah guru kita seorang yang cerdas, semua fan ilmu ia kuasai, ilmu zahir atau ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantiq dan balaghah dan tajwid, maupun ilmu arab. Dan kecerdasan beliau di dalam mempunyai dengan memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin, bahkan ilmu ayat sekalipun dapat dipahamnya, sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa guru kita adalah seorang yang at-tababbur bil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah guru kita seorang yang hafal Al-Quran dan hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, diantaranya matan Al-Qiyas Ibn Malik dan tafsir Al-Quran Al-Azim dari Imam Al-Jalalain, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri dan Qasidatul Farid. Sedangkan guru-guru beliau atau taklim guru-guru tabarruknya, yaitu amatlah banyak jumlahnya, maka menurut beliau hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Al-Alimul Allamah Al-Qutub As-Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Al-Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Masyar, dan Al-Alimul Allamah Hasan bin Muhammad bin Al-Maqi, dan Al-Alimul Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan
Zakaria bin Abdullah Bila, dan al-Allamah Yasin Al-Fadari, al-Alim wal-Allamah Syekh Muhammad Ismail Al-Yamani, dan dari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dari mereka itulah guru kita banyak mendapatkan syarat dan ijazah ilmu dan amal selain daripada guru-guru dan murabinya sendiri. Dan adalah guru kita itu memulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya, seorang yang sangat kuat mujahadahnya baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadahnya sekalipun, bahkan ketika kehidupan kekurangan, guru kita sangatlah berulang, yaitu ketika beliau masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumah beliau, sehingga guru kita hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak tergenang air hujan untuk bernaung. Dan terkadang guru kita sekeluarga dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gadang pisang saja. Dan ketika itu pula guru kita hanya memiliki selembar pakaian saja. Itu diantara menakir abang guru sempol. Namanya tadi kita dengarkan bahwa nasab beliau tadi sama lawan abah dan mama Sidin, keturunan dari Datuk Kalampayan, dan sama daripada bini Datuk Kalampayan bernama Tuan Buat dari bini Sidin yang asalnya keturunan Kina. Nah, jadi abah Sidin dan mama Sidin sama pada keturunan Datuk Kalampayan nang jalur bini Sidin nang bernama Buat. Banyak Tuan Buat ini anak cucu Sidin nang jadi ulama-ulama besar, orang Cina masalahnya. Dan Datuk Kalampayan bagi ini lawan Datuk Buat itu ya umur Sidin sudah lumayan tua juga, karena Datuk Kalampayan itu bulik dari Makkah mengaji itu kurang lebih 55 atau 60 tahunan. Sedangkan Datuk Buat ini diambil Sidin ini, imbas sudah Sidin bulik ke mana? Ke Banjar sini. Cina ini Datuk Kalampayan, ada juga ngarannya Pak Long di Cina juga, yang dari keturunan Cina. Ada juga yang dari apa ngarannya ini Sidin itu dari anak raja, ada juga. Ada dasarnya ini itu orang manakah? Keturunan siapakah, yang penting dididiknya juga nangianya, dididik jujur-jujur, karena apabila umahnya salehah, insya Allah anaknya saleh juga kan. Bila umahnya itu salehah, abahnya saleh, insya Allah anaknya itu saleh. Karena bila abahnya saleh, umahnya salehah, otomatis abah umahnya ibadat. Bila umahnya ibadat, maka anaknya insya Allah jadi orang yang baik. Jadi penting memilih penting dulu belajar dahulu kita, walaupun anak orang manakah ada jadi masalah, ya bagus lagi mau udah baik dahulu, bagus baik ini. Nah dipilihkan orang anak kawin itu agamanya, kekuatan agamanya kayak Pak. Bila kekuatan agamanya itu bagus benar, orangnya beribadah, orangnya berilmu, keturunan orang baik, orang lumas, orang akhlaknya baik, itu tuh salah satunya caranya. Cuma kalau ngalih mencari ketiba duitnya, ketiba duit mantap nanti mencari mereka. Dan apa bini aja, mengkada bini emas benar. Kemudian pulang karena ilmu, ibadah, kemudian bakti, dan tambah bini berapa aja orang mesti makan ada orang itu, ada aja untuk 7 juta. Sebelum palaminan gak ada kopam. Nah jadi ringkasnya orangnya tuh hakun dididik ya aja udah, manusia tuh sejahat-jahat manusia mau hakun menjadi padahi baik aja negaranya. Nang kada bagus nih kalas hati, biar pintar mengaji, biar pintar belajar tapi kada mau dibimbing tetap kada jadi baik negaranya. Ini berusaha kompol mengaji, udah mengaji, mencari orang guru nama bimbing. Kita mengaji itu aja kayak ibarat masakan tuh aja tahu bahannya, tapi memakainya tuh kada paham juga kadang-kadang lagi. Masalah sembahyang, masalah ibadah zahir itu memakai, insya Allah nyaman. Zuhur pada perakaat waktunya babet nyaman,
tapi masalah hatinya. Maka hati ini yang menyebabkan rusak amal ibadah zahir. Apabila hatinya kada baik, maka kada baik rusak ibadahnya. Nah, ada pun ibadah zahir ini apa? Ilmu batin ini, ilmu hati ini kada bisa memakai seorang kecuali ada gurunya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala, yang dicontohkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu ada pembimbingnya, yaitu Sayyidina Jibril. Jadi mencadar semua hidup sekadar mengaji benar aja, mengaji itu bagus kan sudah, bukan kada bagus sudah mengaji itu, tapi kada ada lagi yang mengisi pembimbingnya. Dari sedikit orang yang jadi hebat lantaran ilmu dan ibadah, tapi pembimbing kada ada, putingnya bukan hanya salah tetapi terjadi kekafiran. Sedikit Allah mencontohkan seperti contoh Bal'am bin Ba'urah. Allah mencontohkan seperti bersisa itu daripada ilmu dan amalnya hebat, sampai muridnya aja bakal makan. Ada nanginya muridnya bakal amat 200.000 muridnya nang bakal amat ke Tarabang. Daripada saking hebat ilmu dan amalnya, Bal'am bin Ba'urah daripada saking hebat ilmu dan amalnya dapat Ismul A'zam dari Allah. Bila dia berdoa menyambat Ismul A'zam, kabul. Ismul A'zam itu nama Tuhan. Tempat Tuhan seorang namanya Rob. Ismul A'zam itu nama 992, tapi Tuhan juga namanya Rob ya kan. Jika apabila berdoa pakai nama Tuhan ini, insyaallah aku langsung menjawab. Jakarta jangan disambat kayak itu tak. Makanya jadi Ismul A'zam itu ada nama ya Allah ya Allah ya Allah, ada nama ya Dzal Jalali wal Ikram, ada. Tergantung orang yang diberi Tuhan khususiyat itu. Kayak orang kayak kita begini nah, kita tak misalnya hendak terhubung lawan orang yang hebat, banyak nomor telepon di sini orang yang hebat tidak bisa nomor telepon. Cuma orang lain tak tahu di lain nomor telepon sini, belum tentu lagi tahu hubung sini karena mengangkat. Tapi pun sidin seorang memberi najis sidin telepon hakut, berarti sidin memberi nomor sidin, berarti di sidin kita tuh direkam sidin juga. Jadi bila kita mana telepon, mesti sidin angkat. Nah, modelnya kayak itu tak. Ada wali bilanya mengangkat tangan dengan kalimat sebelum permintaannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya doa, kabul. Ada yang ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, hanya doanya, permintaannya disambatnya, kabul. Ada seorang roti juga, tapi lambat kabul. Kenapa? Kita ada diunjuki langsung. Artinya umpatan secara umum saja lain. Kurang yang diunjuki secara langsung menandakan bahwa ini sudah siap untuk dihubungi. Kurang telah mengunjungi nomor telepon menurut, berarti orang itu siap kan untuk dihubungi. Nah, orang siap untuk dihubungi, berarti bila kita mau hubungi, mangkat karena sidin seorang yang mengunjungi. Nah itu juga lah. Ismul A'zam diberikan Allah kepada wali-wali, maka apabila mereka berdoa dikabulkan. Kenapa jadi mendapatkan Ismul A'zam? Karena mereka itu adalah sudah dicintai oleh Allah. Yang orang mencintai itu kunci lamari hidup. Jangan kunci rumah, kunci lamari hidup. Hebatnya itu bersisa Bal'am bin Ba'urah, tetapi kada bisi guru pembimbing, dibisiki oleh setan, dibisiki oleh iblis, maliwat kurang nahasot lawan Nabi Musa. Doakan Musa supaya sesat. Aku mendoakan. Ya ada macam-macamnya juga orang dong loh. Nah jadi hati-hati, artinya orang itu nang dicari sudah mengaji secara umum, yang penting dicari itu ada guru yang bujur-bujur kuat hubungannya, irtibatnya kepada si orang itu tadi. Tapi apabila orang mendapat guru, itu hendaklah adab si murid tadi seperti mayat di tangan pemandian. Kada boleh malawan, kada boleh bakal hendak seorang. Mun mayat tak dimandi oleh pemandian, lalu iba dikubui di kepala, tangan menyimbah kagayong. Kira-kira tuh ya buka pemandian gimana? Nah kayak gitu saat
hilang kadernya. Hantu sombong, namun bimbing sidin secara zahir, di samping abah dan mama sidin dan pemilik sidin, siapa lagi tadi? Paman sidin nang alim gana dan wali, yaitu Tuan Guru Haji Salman Mulia. Nah, sudah dibimbing ilmu dan amalnya, kemudian tadi datang di alam arwah, dimimpi oleh Syekh Ali Junaid Brau untuk belajar ke mana? Ke Tuan Guru Haji Muhammad Gadung nang sidin Baharijar pernah babini di Margasari sini. Ilmu sidin sekalinya nang besi ilmu nang mendekatkan, nang menyebabkan hati orang terbuka kepada Allah. Tapi sidin kurangnya dasar memang mas. Ada tapi diketahui orang bahwa kealiman sidin, kewalian sidin kayak itu di zaman Bahari itu ya kadang tahunnya bahwa sidin itu keibadannya kayak itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kurang nak ada alim tak? Jangan kurang nak ada alim, kurang nak alim. Sampai arwah kayu itu tadi, ada tahu ya arwah kayu tadi. Tuan Guru Haji Muhammad Gadung itu dasar orang ahli di bidang ilmu batin nih, tahu? Pun alim tahu aja, situ alim. Orang sidin alim Tuan Guru tahu aja. Kancang tanah sidin dekat benar, nanti hilang sih dari situ. Tahu benar lawan keturunan tukang bayan. Tahun alim, tahun guru tahu benar. Kemudian pulang masyarakat umum di katanya orang sini, belajar. Kemudian pulang apa lagi minta bila ada kehilangan macam-macam minta doakan orang sini, itu ketawa aja sudah. Ini nang sekalinya ada lagi di dalam daripada itu nang hebat, yaitu ilmu masalah pendekatan kepada Allah melalui maliwat ilmu Nur Muhammad tadi. Nah, guru sakumpul tahu siapa memadahkan guru sakumpul ini lawan ini orang hebat masalah itu. Nama memadahkan secara di alam arwah yaitu Syekh Ali Junaid Brau. Ini jauh benar masa umur lawan datu kalau datu guru sakumpul jauh. Alpang sejaman kada. Syekh Ali Junaid Brau mungkin guru sakumpul mungkin tak. Dan si Ali Junaid Brau itu belum apa guru sakumpul belum lahir, si dia sudah meninggal. Kalau mungkin telah ada ingat bang, cuma ini panjang juga bang si Ali Junaid itu panjang umur. Itu membimbing suruh belajar situ. Nah, belajar dengan amaliyah-amaliyahnya. Tergantung dari sini guru sakumpul ngaji. Orang ada tahu jual sidin lagi. Jalan sudah amal jalan sidin. Kadang-kadang jalan jalan sidin mulai rantau tuh kagandungnya dari rantau tuh kagandung tuh jalan kadang-kadang ada taksi bang, ada lapsel. Jadi motor tuh dengan mana? Dengan pasar rantau tuh aja jalan ke dalam. Cumanya orang ibadah ini belajar kadang bilang lagi iman benar bang. Yang ibadah tuh orang patikaman aja orang udah mahir benar. Kayak orang tuh dasar bisa memasak sedikit aja madah. Gampangnya masakannya. Oh ini. Oh ya, untung udah belajar tuh jadinya. Lain mana kada bisa apa-apa nih. Pala. Kayak bang para tiga. Nah, kali pulang udah kan. Cara benang diri akan lebih benar nak kada bisa. Emang seumur hidup kada bisa memasak? Seumur hidup kada bisa memasak. Lalu misalnya dilajari masalah memasak, itu sekalinya nyaman ngelajarin itu. Nah, dipadahkan barangnya, kemudian mudil potongan barangnya dipadahkan, ketahuan pulang udah dijelas wah, di mana orang penjual aja pulang. Jadi dia ini di pasar, di mana di pasar situ pulang, bawa aku aja pulang. Nah, kalau ada nyaman. Senang bangsa kita nih belajar kayak itu. Hanya nanti cukup 1 tahun 2, lain orang yang udah ahli. Jam sini itu sudah ahli, sudah. Tauhid belajar sudah, tasawuf belajar sudah, ibadah ini sudah dijalankan, mulai terbuka sudah pemahaman ilmu-ilmu, tambah pula menambah lagi jangan ibadah tenang, jangan ibadah anuton ini sudah menyala sudah supaya membarai ibadah lagi, lalu diisi dengan ilmu tambahannya lagi tadi. Nah lalu akhirnya Presiden dengan ilmu zahir dan batin, amaliyah zahir dan batin
lalu naik martabat sidin. Nah, naik martabat itu masing-masing pula namanya nyambutnya. Guru sarwani abdan ke palang kubur, ada tukang lampayan, saya main khutbi, kemudian coba gimana Rasulullah langsung. Nah, ini orang wali besar itu Rasulullah ngomong anunya. Karena jawab ujian Nabi apa? Innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus oleh Allah Ta'ala adalah sebagai pengajar atau sebagai nama ajari. Siapa kelasnya Nabi ajari Nabi? Oh, kelas-kelas Nabi hebat juga. Para sahabat, kemudian para orang-orang nang mulhaq bis sahabat. Siapa nang mulhaq bis sahabat? Yaitu orang nang berdapat langsung lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang tak terdapat langsung lawan Nabi, nang kada sama sana ini secara langsung kan Nabi berpindah. Lalu berdapat langsung lawan Nabi, maka itu marahnya mulhaq bis sahabat. Nah, orang yang mulhaq bis sahabat, yang membimbingnya, yang melajarinya langsung untuk tambah pendekatan kepada Allah adalah langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang gimana mulainya anu juga dulu ilmu nang kita nang kayak mengaji di sekolahan di mana-mana sama itu juga dulu menyempurnakan ibadah wajib dan sunnah, kemudian kayak itu juga hatinya pulang ada nama langkaunya. Situ berangkatnya beratan wali-wali itu berangkatnya situ berangkatnya di syariat ini beratan macam kayak perjalanan Nabi Isra Mi'raj tadi, kalinya langsung sampai kamu sekawa kan, kalinya langsung sampai kasih Sidratul Muntaha. Nah, sih ada kalau tadi di mana-mana sih tadi. Nah, sehingga di nabi-nabi kemudian sebelum Mi'raj tadi dulu mana-mana aja sembahyang di sini Tursina, sembahyang di mana Baitul Laham, sembahyang di mana di Thaibah. Nah, sembahyang di Sejaratul Musa, macam-macam ibadah ini. Ibadah zahir, ibadah batin. Ta'alluq orang soleh, terus amalan kayak itu. Ibadah zahir, ibadah batin, ta'alluq kepada orang soleh. Karena ta'alluqnya arti ta'alluq terhubung dengan baik, terhubung baik dengan orang soleh, itu mengangkat derajat seseorang itu di sisi Allah. Kenapa? Karena orang soleh itu dicintai. Siapa yang mencintai dicintai oleh siapa yang mencintai orang soleh, maka Allah mencintai. Nah, mencintai orang soleh hakikatnya dapat cinta dari Allah. Bila dapat cinta dari Allah dengan ibadah zahir dan batin, maka dengan mudahlah mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbuka perasaan-perasaan sehingga jelas ingat lawan Allah. Tak apa namanya mengingat kepada Allah, hatinya terbuka begitu. Nah, itu di antara riwayat hidup Abang Guru Sokongkol tadi. Jadi kita ini nang ditiru tak mahawali sidin, membaca manat sidin, mengajinya dan beribadahnya itu nang ditiru. Mengaji sidin kayak apa? Urusan ilmu sampai wafat kada sing putusan. Kemudian pulang ibadah sidin kayak apa? Sampai sidin wafat kada sing putusan juga. Jadi kita menghendak tak kumpul lawan orang soleh, hati ketujuh turuti gawiannya, bukan menuruti kelebihannya. Kelebihan itu kalau mau ditiru, bukan kelebihan itu hasil. Kayak orang pedagang kok, hendak dapat ujung kalau pedagang deh pak. Hendak mendapat ujung, bukan di pedagang. Nah itu juga hendak berkaramat, maka menirulah cara-cara orang nampak karamat tadi. Kita mengaji dulu ibadah, lalu rajinan. Dan lagi ibadah abad bersama itu namanya banyaknya itu adalah banyak baca salawat. Asalnya tinggal di banyak kesedihan, tapi isyarat dari guru orang itu. Kalau lain orang berguru ini, lain orang makan berguru, rambak rambut saya kan. Tapi kalau orang berguru pasti orang, nah kayak dokter lah, nang spesialis lawan apa? Lawan nang ada obat lawan dokter. Nah, menangkan obat lawan dokter ini ya kalau jangan jaga ringan biasa saja kok ya. Maka obat nang bisa, tetapi untuk nang bujur-bujur mendapatkan kesehatan itu harus nang bujur kurang nang kaya parah benar dari benar hendak dapat nang bagus adalah melewat petunjuk dokter. Kalau orang obat dah. Nah, lain nang berbahaya benar aja tuh aja. Jadi kan tujuan ilmu, kan tujuan ibadah. Sudah sidin apa? Karena ibadah itu
amalan itu untuk mendekatkan, menyebabkan dekat kepada Allah. Nah, sedangkan kecucukan di roh itu masing-masing. Ada orang tua kayak obat itu ada sama cerita. Ada yang sakit kepala ini sama ini sakit kepala cocok, nah ini pulang. Kayak makanan aja tak. Kita nih, bukan India itu lain makanan. Di gudang bukan India, Turki, Pakistan, bukan Arab, bukan itu. Orang misuhan roti aja, tapi gagal-gagal begawi sehat-sehat, sigat-sigat. Mau seorang roti terlupok jam 10 aja udah. Karena kawan, kita pakai nasi kuning, nasi bungkus, lontong, hendaknya nama roti, berang. Orang Arab itu, orang Begawi di, Turki macam-macam, pemakannya itu aja. Pemakannya rotinya, tapi orangnya dasar memang kondisi keadaannya cocok. Nah, kayak itu amalan. Amalan itu fungsinya, tujuannya amalan itu kan untuk mentakarrubkan diri kepada Allah. Orang tuh beribadah supaya dekat dengan Allah. Nah, ada tuh macam-macam rohnya ini masing-masing yang cocok. Oh, ini rohnya dianjuki amalan ini cepat naiknya. Ini yang cocok. Ini kaidah dulu amalan, ini dulu aturin. Nah, itu siapa yang paham? Gurunya. Guru nak kayak apa? Guru nak ada ilmu. Guru nak ada ilmu, kemudian guru nak ada diberi Tuhan gaul, diberi Tuhan apa ngarannya hal. Jadi mengerti keadaan ini. Oh, ini keadaan Mbak Ama dulu, ini dulu baguskan hati dulu. Tuh, ini mau nggak dibaguskan hati, makin Mbak Ama makin sombong. Nikahin aja Mbak Ama, dihukum makan dulu. Dihukum makan dulu ini kalau Mbak Ama kira aja dihukum makan dulu sampai nyata jerukop, sampai gak ada merasa ibadah lagi, sampai gak ada merasa bagus lagi, sampai gak ada merasa baik lagi, sampai bujur-bujur menyerah sebagai makhluk yang lemah. Nah, hanya buat di amalan lalu bagus. Kurang nang tawadhu amal naik martabatnya. Mun orangnya takabur suruh amal. Nah, tadi di hati bisa makin bersombong. Nah, pelajaran apa? Pencipta sidir, itu juga sidir menyuruh supaya nampak banyak diamalkan itu adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat itu adalah sesuatu amalan yang banyak benar fungsinya, banyak benar keistimewaannya, segala macam jaga ibarat itu obat bisa masuk di situ. Betul lah. Jaga ibarat baju putih, jangan sekolah, jangan barang di dunia ini baju putih. Ya, baju putih lah. Nampak aja bagus. Sakit pinggang banyak yang baju putih ya. Nampak aja tuh baju putih suruh penyakit. Atau baju susuk, ya, manjur. Manjur suruh banyak sholawat lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sini tadi bakti lawan kuitan, sabar lawan ujian, syukur akan nikmat, ilmu nang hebat, ibadah nang dangkal. Kemudian sini tadi pulang banyaknya bisi guru sampai 200 guru tabarruk ngarannya. Bila ada orang alim datangi mengambil berkat, apakah minta amalan, apakah baca kitab supaya jadi guru hitungannya. Sekalipun banyak guru-guru tadi, tapi nang dipegang tetap nang bujur-bujur membimbing juga. Itu nak ianya. Yang kira terdapat nama aturik itu orang belajar, orang guru itu apabila sudah ada memegang nang bujur-bujur aturik itu kada boleh lagi tak melihat nama lain. Tidak boleh lagi melihat yang lain. Kadang lari tidak boleh. Tapi yang bujur-bujur seorang ada nama kali yang ambil berkat kemana-mana ya. Karena mana ada orang kayak kawinnya kan orang kawin lah boleh kan menghidap ke laki lain lagi. Ada boleh lagi. Ada boleh lagi. Dihukum orang ya katanya. Itu dulu penting ada orang yang menunjukkan kita di jalan yang baik, yang mengerti hal kita dan mengerti keadaan kita.
cuma sedikit katanya maka itu. Tapi makanya untuk menyebabkan kebaikan kita, maka hendaklah belajar ibadah, perbanyak salawat, banyak dihubung dengan orang-orang soleh. Itu secara umum, Nah, tapi apabila orang yang bujur-bujur mengerti, ada guru yang memang kawam membimbing dan besar dalam guru, itu lebih untung lagi. Karena jaga itu ada spesialis orang yang menanganinya itu tadi. Ya, guru-guru itu sih malah jadi kita. Gurunya memang sambung, ada si guru harus sambung, bukan yang guru yang kita sambung yang menanganinya, tapi memang dapat mandatnya lah dari guru-gurunya itu. Mesti dulu terdapat, kalau bisa terdapat nanti terdapat berumpuk bujur ya kan Ustaz, bersarah bujur. Kalau disuruhnya nah, itu orang itu caranya. Guru telah ngajar membimbing kita, guru telah ngajar kita. Pertama kita bersalah dulu, sidin menerima. Nah kita bersalah, sidin menerima. Nah imbas sudah diterima sidin, enak jadi pasani sidin. Ini kan gawi. Ini gawi jahilnya, ini hatinya kayak ini. Jalan nakal kata mandat sidin masuk situ. Itu orang anak dikelola oleh guru tak. Nah, itu caranya. Bersarah, imbas sudah bersarah. Nah imbas sudah bersarah, enak ya. Nah pengarangnya diakui. Nah kemudian dipasani. Kayak ini, gawiannya kayak ini, hatinya kayak ini. Nah, ini tugul mengamalkan. Mengamalkan tugul. Jadi ini bolehnya mengamalkan tak tugul apa yang tugul tadi? Ada kita malah melihat kelebihan yang diberi Tuhan banget. Kada boleh ini merasa seorang ibad berkat guru kayak bisa muat berkat guru. Jadi kada boleh lagi pandangan yang lain. Pandangnya kepada guru, bahkan jasadnya pun, dirinya pun hilang sirna dengan guru tadi. Karena isyaratnya harus adilana yang naik kepada Rasulullah. Yang banyak kalau kerjaan orang ada yang asal mengaji tamat benar hitung di gara-gara guru haji benar aja. Apa hasilnya? Hasilnya bermanfaat. Orang yang dapat bimbingan oleh gurunya maka akan diberikan Allah manfaat kurang lebih nang kayak gurunya juga. Nah, karena dia kayak betul barangnya ya kayak gitu. Karongkongnya aja lain, tapi barangnya itu lalu diberi kemiripan. Sebagaimana mereka para aulia, zahirnya mereka, namun hakikatnya adalah Rasul. Dalamnya namanya telah memberikan madat segalanya tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada sesempurna guru itu Bang. Kayak sahabat itu kan khalifah, kalau Sina Bakar khalifah, kalau Rasulullah sama lo Nabi lah, yang ada sama, tapi dia keibadah untuk apa nang itu adalah penampakan dari mukjizat Rasulullah. Macam kayak guru kayak kita misalnya sekarang mati dari kayak songkol tuh ini ada di sini. Cuma aja ibarat itu ada nang model pelajarannya nang menjurus mengikuti sidin, amalannya nang tahu hukum sidin, itu nang mencari. Mana misalnya Hawa yang melihat nang lain, pada bunda melihat nang lain. Jawa ini ada lagi, mbak guru songkol ada lagi, mbak suruh wafat kalau ada lagi, mana ada lagi, ibadah ada lagi. Ada kayak sini berataan, oh lain. Cuma nang dicari itu, nang bujur-bujur ilmu dan amalia, nang sumbernya dari sidin dan cara guru tadi mengikuti cara gurunya tadi. Itu nang kawan. Jadi supaya ada hubungannya, itu yang penting. Anak sama benar, jangankan guru kagak. Rasulullah lah nang bilang bertakon Sayyidina Bakar lawan Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah, anak Sayyidina Allah, Nabi dah. Jangan Sayyidina Bakar ya Aisyah, ada lagi nang kada nang untuk ada lagi nang kada ugawi apa nang digawi Nabi. Daripada sempurna mutabahnya tah. Ya Nabi, jar ujar Sayyidina Aisyah, habis apa nang digawi Rasulullah udah pian gawe, imbas sudah nang memberi makanan nang orang Yahudi nang masuk Islam tah. Habis sudah. Nah, jadi Nabi lah, ya Rasulullah kada. Cuma ya ibarat itu apa nang dibawa, itu nang dibawa. Mengikuti Sayyidina Bakar, hakikatnya mengumpati Nabi juga. Terus ke sahabat, terus ke tabiin, terus ke ulama, itu yang penting. Ya kadang-kadang banyak orang manakib siapa? Abu Guru nih, misalnya Abu Guru menanding, lawan nang lain, mahawai nang lain, ada boleh. Jangan. Ada boleh kayak itu memang ya ngalir.
boleh mencari presiden seorang pun yang kada kayak presiden juga. Makanya kita berdatang memuliakan presiden, berdatang mengistimewakan presiden, mengagungkan memuliakan presiden. Itu orang itu kan dikehendaki bang sudah pada kawan. Ibu seorang itu dikehendaki Tuhan berdahulu jangan berkata tulah anu syariat ini menyusul tambahnya kehendak Tuhan ya memang kehendak Tuhan juga tentu. Cuma jangan ini ini terus ongkol ini makhluk nang bujur-bujur dipilih Tuhan dasar untuk dijadikannya hamba dan hebat. Tuhan kalau ditawar lagi kita turuti sama konsepnya belum kalau gini betul itu karena ini manusia yang khusus kali pilih nih. Ya, ada tapi misalnya nang khususiyatnya kayak presiden ada, tetapi yang penting ajarannya mau presiden, ilmunya, amaliyahnya dan cara menjalankan ilmu dan amaliyah itu mau presiden ini cukup sudah kita untuk mengikuti. Lagi nak akan mana tahu urusan bola, anak tahu lagi lahir belum lagi, tapi lahir halus lah. Nah, ada satu mengaji apa? Tuh di mana orang nang mau presiden kompati juga supaya tertampung hendak sama kayak presiden ada presiden langkar ngalih jangan presiden itu langkarnya aja kan ngalih tambah suara kurang tambah ilmu tambah apa makin ujian kabar kurang mana ngalih juga ada hawa makanya ada nama akunya kayak presiden. Jadi jangan lama ina. Ya memang berdatang tahu mulia sidin, tapi jangan mantangan tahu lawan sidin, mengaji lawan sidin, lalu mahawai karena lain kada sama sidin, lalu jangan. Sidin kada mengajari gitu. Jadi ini dalam malas sidin hormati seluruh ulama di sidin. Itu penting kita mudah-mudahan kau menuruti apa-apa yang diperbuat sidin supaya kita sambung dengan sidin dari mudah-mudahan ada manfaat.